Salam saudaraku, selamat bertemu kembali di channel YouTube Masalah Itu Baik. Saya berdoa dan berharap supaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan di channel ini, saudara dibentuk untuk melihat masalah yang saudara hadapi dalam sudut pandang yang berbeda. Kalau sebelumnya saudara menghadapi masalah dengan kesedihan, dengan merasa tertekan, tetapi melalui pembelajaran firman Tuhan yang dibahas di channel ini, saudara akan melihat masalah sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupan saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berharap ya Tuhan, setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, kami dibangun untuk boleh melihat masalah yang kami hadapi menjadi sesuatu yang baik. Masalah yang kami hadapi tidak membuat kami tertekan, tidak membuat kami cemas, tetapi membuat kami tangguh dan kuat di dalam menghadapinya, sehingga kehidupan kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudaraku, di dalam Bilangan 14 dikisahkan bagaimana bangsa Israel merasa ketakutan, menangis, cemas, dan ingin kembali ke Mesir karena ada saudara-saudara mereka yang membawa kabar kepada mereka bahwa negeri yang akan diberikan Tuhan di tanah Kanaan kepada mereka adalah negeri yang mustahil untuk direbut, sebab orang-orang yang ada di tanah Israel adalah orang-orang yang kuat, orang-orang raksasa. Saudaraku, bangsa Israel telah dimerdekakan dari Mesir melalui pertolongan Tuhan yang membuat 10 tulah di Mesir, dan dalam kepemimpinan Musa mereka telah berjalan menuju ke tanah Kanaan, suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku, dari Kades Barnea di perjalanan menuju ke tanah Kanaan, Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk melihat bagaimana situasi yang akan mereka temui di tanah Kanaan. Dan setelah mengintai selama 40 hari, saudaraku, para pengintai pulang dengan membawa laporan yang sangat menggembirakan. Mereka berkata bahwa tanah yang akan mereka masuki itu adalah suatu tanah yang sangat baik. Bahkan mereka membawa satu tandan buah anggur yang dipikul oleh 2 orang, saudara. Namun 10 pengintai juga membawa laporan yang menyedihkan. Mereka berkata bahwa orang-orang yang diam di tanah Kanaan adalah orang-orang yang kuat. Mereka terlalu besar, mereka adalah orang-orang raksasa. Mendengar berita yang menggembirakan, namun ada berita ketakutan di dalamnya, orang-orang Israel menangis. Mereka berkata, marilah kita mengangkat seorang pemimpin supaya kita boleh kembali ke Mesir, tempat di mana kita dahulu dijajah. Saudaraku, secara fisik mereka sudah merdeka, tetapi di dalam hatinya mereka masih dijajah, saudara. Masih merasa tertekan bila ada masalah. Saudaraku, hal yang seperti ini juga seringkali menimpa orang Kristen. Sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah diberitahu oleh pendeta bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa, namun perasaan terjajah itu masih seringkali bercokol di dalam diri kita. Itulah sebabnya saudaraku, pada tanggal 28 Oktober 1928, seorang tokoh Kristen, Wage Rudolf Supratman, membuat lagu Indonesia Raya dan memainkan biola pada Kongres Pemuda
di Yogyakarta. Saudaraku, dia di dalam lagunya mengatakan, bangunlah jiwanya, kemudian barulah bangunlah badannya. Ya, jadi Wage Rudolf Supratman menyadari bahwa merdeka secara fisik itu bisa belakangan, tetapi di dalam hatinya harus merdeka dulu. Orang yang masih merasa terjajah itu walaupun sudah merdeka itu tidak ada guna. Seperti orang Israel, mereka sudah lepas. Bangsa Mesir sudah tidak mampu menjangkau mereka karena Tuhan telah menenggelamkan orang-orang Mesir yang mengejar mereka di Laut Teberau. Tetapi di dalam pikiran mereka, mereka masih merindukan tempat di mana mereka dijajah, saudara. Saudara, di dalam menghadapi masalah, disitulah terlihat bahwa bangsa Israel belum merdeka. Mereka sudah merdeka secara fisik. Mereka tidak lagi dijajah. Mereka tidak lagi membuat batu di Mesir. Tetapi secara hati dan pikiran mereka terlihat bahwa mereka itu adalah bangsa penakut. Mereka cemas. Mereka belum melihat tantangan sebagai suatu kesempatan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ketika ada masalah, apakah kita sudah memiliki paradigma yang berbeda? Apakah kita melihat masalah itu sebagai suatu kesempatan, atau kita melihat masalah itu suatu bencana? Saudaraku, pada suatu hari seorang produsen sepatu dari Inggris mengirim 2 orang sales berangkat ke Afrika, saudara. Pemilik pabrik berharap bahwa pasar di Afrika boleh dibuka bagi penjualan barang-barang mereka. Lalu setelah 1 bulan berada di Afrika, kedua sales yang diutus kembali, dan pemimpin perusahaan itu bertanya kepada sales yang pertama, bagaimana pendapatmu? Apakah kita bisa mengirimkan sepatu ke Afrika? Maka apa yang dikatakan oleh sales yang pertama? Dia berkata, Pak, kita tidak mungkin mengirim sepatu ke Afrika. Sebab di Afrika saya melihat tidak ada orang memakai sepatu. Jadi kalaupun kita mengirimnya ke Afrika, kita hanya akan membuang-buang dana untuk mengirimnya. Sesampainya di sana, sepatu-sepatu itu tidak akan ada yang membeli. Lalu saudara, sales yang kedua ditanya, bagaimana pendapatmu terhadap pendapat temanmu? Dia berkata, Bapak, pasar di Afrika sangat terbuka lebar. Di Afrika tidak ada orang memakai sepatu. Tidak ada perusahaan saingan yang akan menjual. Tinggal lagi bagaimana kita mempengaruhi pikiran orang-orang di Afrika supaya mereka tahu bahwa memakai sepatu adalah sesuatu yang terbaik. Kalau kita bisa mempengaruhi pikiran mereka, maka pasar di Afrika adalah pasar yang sangat menjanjikan. Kita akan memperoleh keuntungan yang besar. Perusahaan ini akan menjadi perusahaan raksasa, sebab perusahaan ini adalah perusahaan pertama yang menjual barang ke Afrika di mana tidak ada pesaing. Saudara, semua ini dimulai dari cara pandang yang berbeda. Kalau sales yang pertama, dia melihat kesulitan dan dia tumpul pikirannya, dia tidak mencari jalan keluar atas bagaimana caranya untuk memecahkan masalah itu, maka dia menjadi manusia pesimis. Dia berkata, tak mungkin kita bisa menjual. Tetapi yang satu berkata, oh, ini suatu yang sangat menguntungkan. Dan akhirnya saudara, perusahaan itu menjual sepatu ke Afrika, saudara, dan penjualannya sangat besar. Orang-orang menyerbu
untuk membeli sepatu. Sebab mereka tahu dengan memakai sepatu, kaki mereka tidak akan terluka, kena batu, kena kaca, bahkan juga kena paku, saudara. Lihatlah apa yang terjadi jika terjadi perubahan cara berpikir. Kemarin juga saya sudah bicarakan Pak Muryani yang merubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Itu semua dimulai ketika cara berpikirnya melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Saudara, bagaimana dengan saudara pada hari ini? Apa masalah yang saudara hadapi? Bisakah saudara melihat masalah seperti Kaleb dan Yosua? Kedua orang ini adalah dua orang dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka berkata, kita pasti bisa merebut tanah Kanaan, tanah berlimpah susu dan madu. Sebab mereka tahu mereka bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Karena itu saudara, saya juga mengatakan kepada saudara, jika saudara menghadapi masalah, datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang mengalami masalah. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Ketika kita datang kepada Yesus, saudaraku, kita datang sujud menyembah kepadanya, maka saudara, kita akan bisa melihat masalah kita dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga kita bukannya menjadi manusia yang dirugikan oleh masalah, tetapi kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Contoh saudara, jika pada saat ini ada seorang suami yang merasa menderita karena tertekan oleh istrinya yang cerewet, saudara bisa melihat masalah itu dengan cara pandang yang berbeda. Janganlah dengarkan istrimu dengan suara seperti knalpot atau suara seperti bom atau suara seperti meriam. Tapi saudara, mari datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, mampukan saya untuk bisa menjadi manusia yang sabar mendengar istriku yang cerewet. Sama seperti Kaleb dan Yosua, saudara. Kedua orang ini akhirnya menjadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel masuk merebut tanah Kanaan. Kenapa saudara? Karena mereka datang kepada Tuhan dan mereka berkata, tolong kami Tuhan, kami pasti mampu memenangkan pertempuran ini bersama dengan Tuhan. Dan saudara, bangsa-bangsa yang diam di tanah Kanaan, orang-orang enak yang tinggi besar, semuanya mampu dikalahkan oleh Kaleb dan Yosua bersama orang Israel. Mengapa mereka bisa? Karena paradigma mereka telah berubah. Mereka telah melihat bahwa masalah itu mereka bisa atasi dengan Tuhan. Itu juga saudara, saya tawarkan kepada saudara, mari ketika saudara menghadapi masalah, apapun masalah saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Lihat, minta kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya saya bisa melihat masalah yang saya hadapi dengan sudut pandang yang berbeda. Maka saudara akan menjadi orang yang lebih baik. Kalau saudara sekarang adalah seorang yang pemarah, setelah masalah terus menerus menekan kehidupan saudara, maka saudara akan berubah menjadi orang yang sabar dan orang yang lembut. Itulah tujuan dari masalah yang saudara hadapi. Saudara, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Bangsa Israel yang melihat masalah dengan cara pandang budak, mereka menjerit, mereka takut, mereka ingin lari, menjauh, pulang ke tanah Mesir. Namun Kaleb dan Yosua melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda, dan mereka mengalami kemenangan
mereka mengalami kesuksesan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda. Kami tidak akan takut kepada masalah. Kami akan berjuang. Kami akan berharap kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menghadapi masalah yang kami hadapi dengan tenang, dengan bersyukur, dengan yakin bahwa masalah ini akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur boleh merenungkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk datang kembali besok di channel ini dan boleh mendapat kekuatan dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, sehingga saudara boleh melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.